Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Satu kisah dalam Al-Quran ialah tentang sapi betina yang karenanya surat kedua Al-Quran itu bernama Al-Baqarah. Bermula dari peristiwa yang mengejutkan Bani Israel bahwa seorang pengusaha kaya raya ditemukan tewas di dekat rumahnya. Lantas siapa pembunuhnya? Tanya mereka sambil menoleh ke wajah satu sama lain. Semua geleng kepala, tak tahu siapa yang telah membunuhnya. Menjadi misteri, kasus ini berujung saling curiga, saling tuduh, sampai batas diambang perang antara mereka sendiri. Dari mereka kemudian berinisiatif minta solusi kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa yang harus mereka perbuat? Nabi Musa kalimullah alaihissalam berseru kepada mereka bahwa masalah kalian bisa diselesaikan dengan menyembelih sapi. Lalu dengan tulangnya pukullah mayit itu, ia akan bangun dan memberitahu siapa pembunuhnya. Mulanya mereka tidak percaya, kok bisa membangunkan orang mati dengan tulang sapi? Nabi Musa alaihissalam berkata kepada mereka, inilah ketentuan dari Allah buat kalian, agar tidak terjadi fitnah dan perang di antara kalian. Lalu mereka percaya dengan solusi dari langit itu, dengan mendebat Nabi Musa dengan bantahan demi bantahan. Dan mereka terlalu banyak tanya kepada beliau tentang ciri-ciri sapi yang harus disembelih, sehingga hal itu justru menyulitkan mereka sendiri. Ternyata sapi yang diminta menjadi sangat langka, susah sekali menemukannya. Dengan segala upaya mereka mencarinya di berbagai daerah, dusun dan pelosok. Pada akhirnya mereka temukan sapi itu, tapi masalahnya pemiliknya yang kebetulan dia anak muda yang baik dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena dia sangat menyayangi hewan piaraannya itu, dia tidak mau menjualnya. Mereka coba bernegosiasi dengannya dengan menaikkan harga lebih tinggi untuk sapi milik si pemuda itu. Tapi anak itu tetap tidak mau menjualnya, hingga mereka naikkan lagi harganya sampai berlipat-lipat untuk sapi yang setiap hari selalu menemani pemuda itu, dan dia telah merawatnya dengan sangat baik. Alhasil, sapi yang disasar Bani Israel itu kebeli juga. Walau dengan harga yang mahalnya tidak terkira, pemuda itu tadinya memang tidak akan menjualnya, tapi dia terpaksa melepas sapi kesayangannya itu demi maslahat mereka dan agar tidak terjadi fitnah besar di antara mereka. Gara-gara sebuah kasus misterius, nasib anak muda yang baik itu mujur tak terukur. Baktinya kepada kedua orang tuanya membawa berkah berupa harta yang melimpah ruah baginya. Dia menjadi orang kaya raya. Bani Israel menyembelih sapi itu, lalu mereka pukulkan tulangnya pada jasad korban pembunuhan itu. Dengan izin Allah, mayit itu bangun dan memberitahu pembunuhnya. Namanya berikut motif kejahatannya, yaitu tamak dalam harta. Memang sifat tamak itu mendorong manusia ke jalan pintas dan gelap hingga dia berbuat suatu kejahatan. Apa yang akan terjadi seandainya Bani Israel tidak melaksanakan seruan Nabi Musa alaihissalam itu? Musibah pertumpahan darah di antara mereka. Hampir saja mereka tidak mampu melaksanakannya karena terjebak dalam problem yang mereka buat sendiri lantaran mereka terlalu banyak tanya terkait perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertanya itu untuk mencari jawaban dan pengetahuan, tetapi terlalu banyak tanya belum tentu semakin dekat dengan jawaban, malah semakin jauh dari jawaban. Sebab tujuannya bukan cari jawaban, melainkan hal lain yang menyusahkan diri sendiri dan merepotkan orang yang ditanya. Maka dari itu, bila perintah Allah telah sampai di pundak hamba seperti sholat, zakat, khumus dan lainnya, kalau tidak segera ditunaikan, masih mikir hal lain atau banyak pertimbangan, hal itu beresiko menyusahkan diri sendiri dan mungkin sampai batas tidak dapat melaksanakannya.